cinta yang kedua ini adalah cintanya kita cerita soal Arjuna Sosro dan Citrawati. Ini jarang banget sebetulnya. Cerita itu sebetulnya ngetop, cuman entah kenapa jarang banget ditampilkan. Apa karena susah? Apa karena resourcesnya itu aja? Itu yang aku sampai sekarang belum tahu apa namanya, belum tahu sebabnya gitu. Sama ini Mas, aku tuh juga agak kepo ya kalau konteksnya Arjuna Sosro itu, aku masih belum terlalu sering mendengar. Kan Arjuna Sosro itu kan juga titisannya saya Wisnu juga ya. Nah itu benar. Itu konteksnya beliau, maksudnya biasanya kan kalau Wisnu Nitis itu kan ada tugasnya masing-masing. Iya. Nah kalau Arjuna Sosro itu kok kan malah kadang lebih terkenalnya cerita Sumantri sama Sononya dibanding si Arjuna Sosro. Nah sebenarnya beliau itu apa andilnya gitu? Ya. Itu juga untuk yang agak-agak awam tuh masih jarang. Kalau saya sih makanya di cerita Ramayana ini yang paling tidak tertarik tuh yang Arjuna Sosro. Karena menurut saya itu raja cemen. Jadi anugerah yang disia-siakan itu. Nah makanya kan maksudnya apa gitu loh. Tapi bentar dulu deh. Bathara Wisnu itu nitisnya selalu kedua atau dia sendiri sih? Itu konsep titisan tuh kayak apa sih? Versi apa dulu? Versi Jawa dong. Oh, kalau versi Jawa kan memang kalau India kan reinkarnasi ya. Dia punya apa yang disebut avatar. Avataranya ada 8, ya kan? Oke, kalau Jawa itu kan nitis. Nitisnya itu selalu split. Jadi Split. Kedua. Dua ya? Dua. Ya. Karena otak dan pelaksana. Betul. Oh, jadi kayak duit tunggal gitu. Asik. Kayak proklamasi. Abri dan rakyat. Betul. Dwi fungsi. Itu Soekarno-Hatta. Benar. Itu yang ditunggal. Iponexos bukan Hankam. Ya. Makanya jadinya nggak bagus dwi fungsi itu. Oh, oke. Benar. Marah bubrah itu. Ya, karena tidak menyatu kan. Kalau berarti kalau Romo Sinto, Romo dan Laksmono. bukan Wibisana ya? Bukan. Laksmono ya? Laksmono. Tapi yang wise kenapa Wibisana ya? Berbeda menurut saya Mas. Kalau menurut saya berbeda karena itu tadi dari proses kelahirannya Rahwana bersaudara itu, di mana Wibisana ini kalau saya mungkin tadi ya Mbak Susi udah juga. Jadi ada masa pertobatan. Ada masa pertobatan yang kemudian membuat dewa itu mengampuni dan memberikan seorang bayi anak yang sempurna. Dan berwujud manusia dan baik seperti itu. Nah, sehingga kalau Wisnu ini yang berbeda karena dia nitisnya ke Rama dan Laksmana ya, seperti dibilang Mas Wisnu tadi. Sebagai ikonnya lebih ikonik dan satunya sebagai pelaksananya. Jadi sebagai pencitra titisannya dan satunya ini sebagai senjatanya. Seperti itu. Jadi kalau wayang itu yang kita yang aku tahu ya, berarti kan ada 3. Romo Laksmono, Kresno Janaka, Ya. Arjuna Sosro, Sumantri. Oke, mari kita cerita dari Arjuna Sosro. Arjuna Sosro ini kan kalau konteksnya dia ketemu sama Dasamuka itu kan pas Alengka kebanjiran. Iya. Suatu saat Alengka kebanjiran, juru gitu, terus Rahwananya marah, dan begitu dia tahu penyebabnya siapa, ternyata ada seorang raja dari Maespati yang menyebabkan banjir ini terjadi. Iya. Entah dia kaget karena kok ternyata masih ada ya kerajaan yang belum gua taklukkan, gitu kan? Tidak. Tapi di sisi lain, kok hebat bener ini raja bisa bendung samudra. Kalau bendung samudra berarti Arjuna Sosro ini memperluas pantai atau nyegat laut ya? Kan Alengka itu kan pulau. Ya. Ya kan? Kalau ada air yang tumpah ke sana, itu kan berarti ada daratan yang digedein dong, gedein kan sehingga airnya melebar ke sana gitu ya. Berarti dia kira-kira nyegat pantainya itu sehingga air meluap ke sana untuk sebagai anugerahnya dia ke Dewi Citrawati. Kemudian perang itu terjadi. Nah, sekarang yang menarik nih kita mulai dari itu dulu. Arjuna Sosro ini siapa?
Gitu. Iya. Karena jarang banget loh. Yang biasa kalau datang ke wayang orang, pasti cintanya Sukrosono Sumantri kan? Iya. Betul, betul. Ya kan, Sumantri Sukrosono itu. Cinta kasih kakak dan adik Nanti itu. iya. Awalnya pasti itu dulu. Wisnu nih yang punya ceritanya. Enggak dong, Oh, boleh. tapi ngarangnya. Iya. Arjuna Sosro ada. Arjuna Sosrobau itu adalah bukan tadinya, memang anaknya namanya Prabu Kertawiryo. Bapaknya itu. Bapaknya. Kartiningrat. Lo Kartosuro ya. Bukan ini ya, bukan cerita pemberontakan ini. Ya? Bukan, Di- itu di- Kartosuryo. Kartosuryo. Karena di nama Jawa kunonya dia adalah Kartavirya Arjuna. Kan artinya Arjuna anak Kartavirya. Itu memang raja dari Amaspati. Nah, Arjuna Sosro mungkin tadi benar teorinya Mas Pius dan juga asumsinya Dik Bowo inilah. Dik Bowo lah, Dik Bowo. Lil Bowo, ya Lil Bowo ini bahwa memang Arjuna Sosrobau sebagai salah satu titisannya saya dan Mas Pius itu yang paling nggak ngerti sebenarnya apa sih manfaat dia sebagai titisan Wisnu dalam semesta cerita Ramayana ini paling tidak gitu kan. Karena juga dalam cerita yang aku pernah baca, Arjuna Sosro ini tumbuh sebagai anak yang dari awal udah lengkap. Udah perfect dulu ya. Lahir apa-apa enak. Gitu. Anak raja. Anak raja, gek bagus, Bagus. gek pinter, Sakti. sakti. Jadi udah nggak ada kurangnya. Si Boy. Iya, iya, iya. Si Boy, dia adalah Mas Boy. Mas Mas Boy. Boy. Gitu. Boy. Benar. Nggak tahu. Udah lahir. Udah. Si apa? Emon. Emon. Oke, Alexander. Oke, Alex. Betul gitu. Nah, dia lahir sebagai anak raja dan kemudian otomatis menjadi putra mahkota. Nah, sebenarnya nggak ada masalah di part kehidupan Arjuna Sosrobau itu beneran tidak ada masalah. Cuma waktu itu memang kemudian masalah timbul karena itu pembendungan Namoto itu yang mana sebetulnya itu terjadi karena dia bertiwikromo kemudian dengan Braholo Sewu itu jadi tangannya semua kan tidur. Jadi tangannya menutup semua jalan air. Itulah yang kemudian membuat banjir, lalu ditelusuri ternyata memang berasal dari semedinya Arjuna Sosro. Datanglah rombongan reok dari Angko ini kan gitu. Nah, kenapa dia disebut Arjuna Sosrobau atau Sahasrabahu ini? Karena artinya lengan 1000. Sastra itu 1000. 1000. Sastra. Saharsa. Sahasra. Oh, Sahasra. Sahasrabahu. Oh. Itu sebetulnya tangan 1000. Lengannya ada 1000. Bukan kaki 1000 berarti. Bukan. Luweng. Disepak melungker. Betul. Betul. Kalau pakai sepatu bingung. Betul. Telat Yang sekolah. mana? Yang mana? Nggak pernah sekolah. Nggak pernah. Karena Telat. nganggo kuwi suwe. Swen. Suwe banget. Luar biasa. Sak semester dewe itu. Betul. Berarti sepatunya 500. Kiri kanan. Juga tengah gitu. Nah, dia disebut begitu karena tadi sebagai titisan Wisnu, salah satu keistimewaannya dia adalah dia bisa berubah wujud menjadi Braholo Sewu dengan 1000 tangan. Gitu. Nah, makanya aku pun sebetulnya kekurangan referensi untuk mengulik pertanyaan yang tadi, menjawab pertanyaan yang tadi. Sebenarnya apa ya gunanya dia? Karena pun di akhir dia pas dicari sama Romo Parasu untuk mencari jalan mokso itu, dia nggak berhasil juga kan? Iya. Yang akhirnya die gitu dia. Ada satu versi yang bilang bahwa sebetulnya jalan kematiannya Romo Parasu bukan di Arjuna Sosro, karena pada waktu itu Wisnunya sudah oncat dan pindah ke Romo. Udah pindah. Sudah pindah. Kenapa oncat? Karena pada waktu itu Arjuna Sosrobau terlalu memperturutkan kesedihannya atas matinya Citrawati. Citrawati itu mati duluan. Mati duluan kan, dibohongin Rahwono. Jadi Rahwono sadar bahwa kunciannya Arjuna Sosrobau memang tidak bisa dilawan secara man to man gitu, head to head gitu nggak bisa. Pakai hati ya. Tapi Kalah harus kan? gitu. Kan kalah kan?
tidak. Enggak, maksudnya Rahwono Rahwono kalah. kalah kan? Kalah. Jadi Rahwono kalah. waktu dia nyerang Mm-hmm. serang itu kan begitu di mau nyerang siapa si Arjuna Sosro kan Rahwono itu malah berbalik dihabisi sama Betul. ya dia untung karena dia memang punya usia sekian kali usia Betul. dunia kan dia nggak mati tapi kalah. Yang menarik adalah dari pertarungan antara Rahwono versus Arjuna Sosrobau ini, dan terutama terkait dengan pribadinya Arjuna Sosrobau, memang ini sangat sentimental ya raja ini. Mungkin karena tajir dari awal jadi nggak pernah punya pikiran lain, jadi sentimental banget kan itu bisa jadi. Adanya dia kemudian aduar sama Rahwono karena dia marah Sumantri mati. Gitu. Lalu dia terbangkitkan amarahnya, betul gitu kan, tandangi, kalah, lari kan. Nah lari itu dia nemuin Citrawati, kemudian bikin satu berita hoax ya gitu bahwa laki lo mati coy gitu, kalah sama gua. Citrawati sedih, Pilopati, dar. Arjuna Sosrobau kan sedih ya melihat istrinya sudah die gitu. Lah ini turun down gitu. Dia depresi, dia sobat depresi. Kayak Romeo Juliet gitu ya. Romeo dan romengan. Romeo dan Juliet, tapi Julietnya mati duluan. Nah, Julietnya mati duluan. Jadi Romeo-nya Dudo. Kasmaran. Gitu. Oke. Tapi menarik ya, saat Rahwono itu di situ malah nggak ngejar-ngejar Citrawati ya, padahal di dalam Citrawati ada Widowati. Apa sebetulnya dia ngejar? Cuman karena anjir nih gue udah kalah duluan nih daripada gue mati kali ya. Nah ini juga lucu mas, karena ada dua sumber yang berbeda. Ada satu sumber yang menyatakan bahwa penyerangan Rahwono terhadap Maespati itu adalah karena masalah Citrawati. Tapi yang lain lagi bilang bahwa penyerangan itu dipicu oleh banjir. Gitu. Yang banyak cerita sih banjir sih. Betul. Nah ini aku nggak ngerti yang mana, karena juga Arjuna Sosro memang waktu itu dia memilih Citrawati, ngetik Citrawati karena dia tahu itu istrinya gitu. Dalam wujud mereka yang sebagai dewa dan bidadari, yaitu istrinya gitu. Memang pasangannya di kayangan gitu. Benar. Wisnu dan Sri ya. Wisnu dan Sri gitu, sebelum bikin PO Dewi Sri gitu. Nah itu disitulah salah satu perannya Sumantri awal-awal, karena kan itu belum jadi patih. Waktu itu dia belum jadi patih, tapi diuji sama Arjuna Sosro. Oke, aku akan menerima paswitanmu gitu, pengabdianmu ku terima dengan syarat iki aku harus melamar iki Citrawati yang Magodo. Lamaran gua aku dilamar kan gitu. Sukses kan? Karena dia berhasil mengalahkan semua yang akhirnya kemudian mempersembahkan Kamu kemarin itu kan jadi 1000 raja itu. Oh iya bener. Iya. Rojo Semenegoro, Identified Kings gitu. Udah akhirnya berhasil mempersembahkan Putri Domas yang 800 kae gitu dengan pengiring raja-raja itu untuk dibawa ke Maespati gitu kan. Lalu ada ujian kedua untuk Sumantri, pindahin taman Sriwedari kae gitu kan. Itu yang minta lakinya apa bininya? Kalau yang aku pernah baca, Arjuna Sosro yang minta. Bukan Untuk istrinya. berarti bukan Citrawati yang dimanding dong ya? Nah, aku nggak tahu nih which version yang mau diacu, tapi kalau yang aku pernah baca adalah perintah itu keluarnya dari Arjuna Sosro. Itu kue pindahan. Setelah itu baru diangkat Pate. Kalau lihat backgroundnya Arjuna Sosro yang serba berkecukupan, tidak pernah menderita dan lain sebagainya, mestinya versi yang dia berusaha memberikan hadiah ke istrinya itu menurut saya Lebih masuk akal. Lebih masuk akal menurut saya, karena apa ya, orang seperti itu kan tidak merasa bahwa itu Nggak bisa. tidak normal atau itu bakal mengorbankan yang lain seperti itu. Tapi seperti biasa, aku mampu kok. Aku bisa. Aku bisa Bisa kok, kok, bisa. Buktinya. Loh, kamu patehku mau jadi pateh, ayo tak tes gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi lebih ke kesombongan, kearoganan yang tidak disadari karena menurut saya karena dia tidak pernah mengalami Penderita. Ya, Penderita. Iya sih. Gitu. Mirip-mirip karakternya itu lebih kayak Kresno ya sebenarnya ya. Mirip-mirip ya.
Tapi apakah Kresna semelo itu, Mas? Nggak melo sih, nggak, tapi maksudku tuh posisi dia sebagai raja yang lebih, kan dia nggak introvert kan kalau kayak gitu kan. Iya. Dia gue Suka banget gitu, banget. gue banget gitu, pesona banget gitu. Kresna kan kayak gitu kan kurang Iya. lebihnya gitu. Jadi Wisnunya tuh kayak yang situ gitu loh. Kalau menurut saya berbeda Mas, karena kalau menurut saya Kresna ini lebih ke seperti Raja Pandito. Artinya dia lebih menonjolkan kelebihan wise-nya ini. Ya. Spiritualitasnya lebih Spiritualitas tinggi. tinggi. Ya, benar. Kalau Arjuna Sosro tuh ya raja gitu Raja. ya. Aja titik. Orang kaya, titik. Orang kaya. Mungkin kalau dari Sultan. pengkastaan dia lebih ke kasta kesatrianya, sementara si Kresna ke brahmananya. Brahmana. Dan menarik buat aku tuh memasangkan titisan Wisnu itu pada saat kalau ini kan satu Sumantri, satu Arjuna Sosro. Yang Sumantrinya itu sebetulnya adalah orang kampung kan, yang nggak punya relasi apapun Iya, dengan si iya. raja gitu, terus mendekat ke sini. Nah ternyata takdirnya begitu, gitu loh. Kalau yang lain kan kakak adik, Iya. sepupu, Betul. gitu. Ini kan ada jauh kan gitu kan. Sumantrinya sendiri kan juga menarik untuk itu pribadi yang sangat nggak punya, itu mati jomblo loh, Iya benar, mati jomblo ya. iya kan? Iya. Dia nggak sempat kawin, Nggak sempat punya cerita nggak cinta. sempat punya cerita cinta. Hmm. Ada sih satu sanggit dalam yang sebetulnya Citrawati itu juga coba-coba gitu loh. Ada juga, aku pernah nonton satu episode di mana sanggit dalamnya tuh agak pintar. Jadi waktu si Citrawati itu diboyong sama Sumantri dan Sewurojo itu untuk takluk di bawah Maespati. Si siapa namanya? Sumantri itu kan berhenti di perbatasan. Terus ngirim surat kan ke Arjuna Sosro. Kalau kamu memang mau ambil istri Citrawati, sini. Lawan gue. Tapi lawan gue dulu. Oh iya. Ya. Ya kan? I miss this part. Ya kan gitu kan? Nah, kok tahu-tahu Sumantri punya ide itu dari mana? Gitu loh. Nah, beberapa dalang itu sempat bikin sanggit, itu Citrawati yang bikin. Yang manasin si Sumantri. Oh ya. Yang sakti itu kamu apa dia? Iya benar. Karena yang menangin saya. Kan kalian menangin seribu raja itu kan kamu, bukan dia gitu loh. Kenapa nggak dia sendiri gitu loh datang ke sini? Si Sumantri, iya juga ya. Ya udah tantang aja dulu, mana siapa yang kalau memang bukti, kamu harus buktiin dia itu juga raja yang tepat, kamu aja bisa naklukin 1000 orang. Dia kan nggak ketahuan, gitu loh. Akhirnya ditantang, ketawa aja si Arjuna Sosro, semua bab gue nih kayaknya nih. Si perangnya imbang, begitu si Sumantri ngeluarin Cokro, si Arjuna Sosro meledak Tiwi Kromo. Terkapar langsung situ, ini kagak bakal bisa menang gue kali ya, injek gitu. Nah akhirnya dia menyerah dan kemudian jadi patih. Itu diangkat jadi patih Suwondo. Nah dan tugas berikutnya adalah itu muter Taman Sriwedari itu. Udah, kan lu udah nantang gue nih, ya kan? Sekarang satu lagi ya, bawa tuh buat Citrawati. Itu juga dalam beberapa versi sanggitnya dalam, itu juga permintaannya Citrawati. Saat itu ngetes Arjuna Sosro. Oke, saya sudah lihat kesaktian segala macam, gue minta itu deh, bawa ke sini gitu. Tapi karena instingnya itu Wisnunya punyanya sama-sama punyanya ke tamannya Broro Wisnu ya kan, tinggal ngambil gitu. Ternyata Sumantri pun harus membutuhkan Sukrasono untuk membawa si taman itu ke bawah gitu. Menarik banget deh itu sebetulnya. Dan jarang dikupas sampai ke dalam gitu loh. Iya, betul. Gitu. Itu kalau ditarik ini ya, padahal ya kalau ditarik urut-urutan silsilah keluarganya itu antara Swandagni sama Yomodagni kayak gitu, itu kakak adik gitu ketemu. Dan sama Prabu Herio itu orang tuanya Arjuna Sosro itu ujung-ujungnya ketemu di Resi Wisanggeni apa gitu loh. Jadi itu kayak ada satu resi gitu yang punya anak beberapa, yang satu nurunkan
Romo Parasu dan Iya, dan betul, kakak dan betul. peristiwa itu yang sini menurunkan Resi Gotomo dan saudara-saudaranya yang dan yang keluarga Kera itu nantinya yang sini menurunkan Sumantri Sukarsono itu, di mana yang ujung itu ketemunya lagi sama si Arjuna Sosrobau gitu. Tapi itu jarang banget, itu wayang tua tuh. Iya. Purwo banget. Iya, Oh, wayang tua tuh. Nah, itu udah ada di India nggak ya? Apanya? Cerita ini. Ada. Arjuna Sosro Ada. ada di India. Setauku ya. Itu setauku di ada. rangkaian Ramayana, epos Ramayana itu. Kalau di Kanda-Kanda dia masuk di Utara Kanda. Ah. Utara Kanda itu bagian Arjuna Sosro yang menjadi Arjuna Wijaya dalam kekawin. Arjuna Wijaya itu adalah Arjuna Sosro yang sudah jadi raja. Ya ceritanya Ceritanya. dia. Oke. Oke. Berarti Sumantri juga ada dong. Aku nggak ngerti sih. Sastro Jendro Sastro Jendro itu Jawa nih. Nah itu yang tadi aku pengen nanya tuh, Sastra Jendro tuh ada nggak sih di ini? Di India. Heeh. kalau Indianya aku nggak ngerti tuh. Aku blind kalau masalah ini spesifik Sastro Jendronya apakah di Indianya ada, aku nggak ngerti. Tapi harusnya Sukesi Wisrowo itu ada dong. Ada, ya. harusnya. Kan Alengka itu standar dong. sebagai Iya, babe standar. dan emaknya Nah. itu ya gitu. Kan Rahwana dan Alengka itu kan India banget Hmm, ada. iya. Iya. Lanka. Ya kan Sri Lanka. Di Sri Lanka Rahwana nggak boleh mati. Oh iya, Marah karena orang Sri Lanka. di Sri Lanka kan Rawana ini sebagai raja yang baik hati. Iya. Pahlawan. Pahlawan, betul. Betul. Nah, sekarang kalau memang begitu berarti di sini kewisnuannya itu mungkin sudah lepas pada saat Sumantri nggak ada itu sudah ini ya, sudah Kalau di Sudah sumberku oncatnya itu adalah pada saat dia daun masalah Citrawati. Kalau di sumberku ya nggak ngerti. Karena pun juga kalau yang aku sempat baca Arjuna Wijaya itu banyak bicara tentang part Arjuna Sosrobau versus Romo Parasu, menceritakan soal periode itu, gitu. Udah akhir-akhir dia. Sudah akhir-akhir. tahu ceritanya Romo Parasu? Kalau pernah baca dan pernah dengar juga, cuman memang yang lebih populer itu kan perang tandingnya mereka aja gitu. Iya. Tapi Sebabnya apa lingkup Full ininya gitu kan. kulitnya backgroundnya nggak Parasu terlalu nggak banyak pernah dibahas itu ya. Jadi ada Dewi Renuko, anaknya raja yang kemudian dinikahi oleh seorang pendeta. Nah, untuk kalau aku nggak salah baca secara detail ya, si Dewi Renuko ini harus menikah sama pendeta tersebut untuk menghindari sebuah pagebluk yang terjadi di kerajaan itu. Gitu. Jadi anaknya harus menikah sama resi. Dan itu secara ikhlas juga sudah disetujui oleh sang dewi ini, si Dewi Renuko ini. Nikahlah dia sama si resi itu, kemudian tinggal di pertapan. Dan di situ dia meninggalkan hingar-bingar dia sebagai seorang putri kerajaan lah, Sebagai segala princess macam ya. lah. Nah, sebagai incest itu kemudian dilepas jambulan pasti itu. Betul. Jambulan benar. Nah, terus kerajaannya kemudian membaik. Sebenarnya ceritanya selesai sampai situ. Sampai suatu ketika ada seorang pangeran, ya kan, yang kelelahan setelah perang atau apa gitu, terus kesasar di sebuah kali istirahat di situ melihat Renuko lagi mandi. Gitu. Nah, dia dalam kondisi yang lagi capek dan segala macam melihat pemandangan indah, kali kemudian tergoda mendekati. Renuko juga udah lama di pertapan, nggak pernah lihat cowok ganteng. Terjadilah perselingkuhan itu. Adultery ini. One night stand. Betul. Baru kan ketemu saat itu juga Benar. langsung Ya, FWB ya. Apa? FWB. friend with benefit. Benefit. Nah, gitu. Betul. Terus? Dia swipe up nih. Aduh. Terus setelah itu
si raja itu, si pangeran itu cabut, tapi si Renoko ini kan dengan segala merasa bersalah, baper nih udah gitu. kejadian Udah gitu. baper. Akhirnya ya udah, apa boleh buat, ceritalah dia sama suaminya. Kamu resi siapa sih? Bukan Suandakni, Jomodagni gitu. Akhirnya ayahnya si Jomodagni itu marah, dibunuh Renokonya karena dia salah, melanggar augeran. Asik. Tidak senonoh. Ya, Senonoh. Melakukan yang iya. gitu. Mati, anaknya dipanggil, dan paling kecil itu bertanya si yang namanya Romo Bargowo, Parasu ini, Romo Bargowo ini. Terus dia tanya, kenapa kok begitu? Karena aturannya gini. Dia sayang banget sama ibunya. Oke, apa yang harus kulakukan supaya ini hidup kembali, gitu. Ya kamu harus basmi satria-satria mata keranjang yang kayak laki-laki itu. Oke. Gitu. Terus dihidupkan kembali si ibunya, si Dewi Renoko ini. Ini versi yang satu ya. Ada yang versinya ya udah mati gitu. Mati aja udah. Dia mati aja gitu, terus dia membalas karmanya ibunya dan ayahnya ini dengan membasmi semua satria yang dianggap hidung belang gitu loh. Gitu. Sampai dia ketemu dengan titisan Wisnu. Titisan Wisnu itu yang akan bisa menyelesaikan, menuntaskan dharmanya dia. Gitu. Nah, Parasu ini udah membunuh setelah itu. Tapi kalau yang versi ini Renoko dihidupin lagi, tapi si siapa? Romo Bargowo harus keluar dari. Jadi apapun akan kulakukan asal ibu nggak mati kayak begini. Jadi kayak diruat lah sama bapaknya. Tapi timbangannya kan dosanya atau apa kan harus dialihkan gitu ya. Nah ini si Parasu lah yang kemudian jalan. Dia harus menggelandang. Dia yang harus menggelandang, mateni membelai para ksatria yang dianggap bersalah itu. Pervert ini ya. Gitu. Ranjang gitu. Betul. Sikat semuanya. Yang dia kejar adalah jalan kematian akhirnya. Karena gue nggak bakal bisa mati nih sampai gue ketemu sama titisan Wisnu. Gitu. Sampai suatu saat ketemu dengan Arjuna Sosro yang sudah juga lagi cari jalan mati. Gitu. Saling ketemulah. Lo bunuh gue? Enggak, lo yang bunuh gue. Kan dua-duanya cari jalan mati. Gitu. Iren. Lu Re. Jangan lu. Gitu. Gitu. Lo nggak tahu kenapa begitu dibacok Arjuna Sosronya yang mati. Iya. Gitu, dia juga kaget si siapa namanya, si Romo Parasunya ini gitu loh. Tapi di situ dia udah tahu kalau Arjuna Sosro itu Wisnu. Tahu. Tahu. Tapi nggak tahu kalau itu. Tapi dia mungkin dia nggak tahu kalau Wisnunya pergi. Dia tidak aware bahwa Wisnunya sudah pergi. Kan mungkin orang manusia atau orang kan nggak tahu itu Wisnunya ada di dalam situ apa nggak, unless dewa. Atau kecuali si yang nitis tuh memperlihatkan diri kalau masih ada gitu. Halo. Iya. Atau mungkin ada sinar-sinar matahari seperti mata seperti kunang-kunang terus. Oh iya. Ada Sabloh yang besar. Betul. Panas dalam itu. Atau musuhnya harus ini ahli prana. Oh iya, bisa Nah, auranya. harusnya tahu ya dia titisan dewanya, harus hati-hati gitu kan. Kalau yang di buku siapa Sunadi itu, kalau yang sudah ada dewa atau dewi nitis itu kan cahayanya itu beda, aura. Kalau yang titisan Widawati ya kan ada pelangi ya di sini. Kalau yang sudah itu Pelangi di matamu. nggak boleh misuh ya. Oh iya benar. Jadi Dewi Sri itu kalau dia pembawa, selain Dewi pelindung pangan itu kan juga dia kalau kehadirannya itu ditanya dengan ada pelangi. Jadi semua kembang bernyanyi riang, itu lagu gereja. Oh, iya. Jadi semua itu bersorak-sorai menandakan bahwa ini ada dewa atau bidadari gitu loh. Kalau yang di Sunarti sih. Karena agak sastra gitu ya Mas kalau baca itu. Tapi katanya dia lala ya pasti istilahnya. Itu Melskandi.
Tahu nggak? Bener. Nggak tahu. Nggak tahu dia. Itu kalau istilahnya Romo Parasut biangane itu pasti. Kok malah mati. Biang lali. Lah, Biang lali. Kok malah Biang mati lali. yang biangane malah mati gitu. Nanti di Dufan. Ada Bener. bias biang lala itu lagunya Mel Sandi. Betul. Oh, oke. Anda masih belum Belum lahir, diproduksi. belum. Ciptakan. Masih di awang-awang. Monggo lanjut. Itu Korea itu. Tapi kalau ngelihat itu Dewi Sri itu kalau nggak salah ada ini ada kayak ciri-cirinya. Dia nggak bisa nangis atau apa gitu. Di Sembodro iya, tapi aku nggak ngerti di tempat lain. Di yang lain, maksudnya wadah yang lain aku nggak ngerti. Sembodro kan memang tidak bisa menangis, tidak bisa mengeluarkan air mata. Cinta. Sinto aku nggak ngerti. Kalau Citrawati. Sinta menangis kalau menurut saya karena Cinta kan jejeritan itu waktu, Iya, waktu- terancam bahaya kan dia. Oh iya. Waktu dia diculik ditarik sama Rahwana. Iya. Iya. masih menangis. Berarti masih anu dong, masih. Nah, Citrawati habis dari Citrawati itu kan dibohong setelah dia bunuh diri itu, Telepati itu. Kan loncat kan berarti kan? Widawatinya juga langsung pergi kan? Pergi. Itu nggak langsung ke Sinta loh. Iya. Ke Kausalya dulu Saya kan? dulu. Ke Kausalya dulu Nah. sebentar. Kausalya itu ibunya Romo. Dewi Ragu kan? Oh, alias Goddess Doubt ya, alias Dewi Ragu. Dewi Ragu. Oh iya. Oh iya. Benar-benar. Iya. Ragu itu bukannya isi. Isi risoles. Betul, betul. Itu Tadi kan habis Yang mau. Iya, yang mau. Kan jadi Dosoroto itu tadinya bukan seorang raja. Iya. Dia itu adalah seorang ksatria yang hidup bersama Resi Yogiswara. Resi Yogiswara. Jadi Dosoroto ini kemudian kedatangan si Dewi Kausalya ini yang dalam kondisi sudah menjadi istrinya seorang pendeta. Gitu. Kausalya ini sendiri anaknya Raja Ayodhya. Anaknya Raja Ayodhya yang diobrak-abrik sama Rahwana. Karena Rahwana ngejar si Kausalya ini gitu loh. Karena kan dia tahu Widawatinya loncat ke situ. Uber Ayodhyanya dihancurkan, tapi si Kausalya sendiri tuh lari karena sudah dinikahkan secara cepat oleh si ayahnya siapa sih, Prabu siapa ini di Ayodhya itu dengan seorang pendeta. Nah, pendetanya ini tapi dia sudah terlanjur janji saya akan melakukan itu apa sih namanya, Brahmanacari ya. Oh. Yang tidak menyentuh perempuan, Celibat. Tapi kamu harus ngawinin dia. Kalau kamu nggak ngawinin dia, Ayodhya akan tambah hancur. Kata raja tuh gitu. Ya kan, kata si raja itu begitu. Oke, saya akan bawa Kausalya ke tempat saya dan akan memberikan pada jodohnya nanti siapa. Oh iya. Gitu. Karena si pendeta ini tahu dia ini jodohnya seorang laki-laki yang ada di tengah hutan. Gitu. Nah, terus si pendeta ini kemudian membawa Kausalya, Ayodhya rata tanah. Ada kan hancur. Terus tapi nggak berhenti dari situ sih. Ini kan tetap nyasar kan, dia udah punya radarnya Dewi Sri nih, si siapa? Rahwana. Kemana ya Dewi Sri dia tahu. Ya itu makanya dia kalau ada tanda-tanda biang lala itu tadi iki Dewi Sri. Nah, Begitu, jadi dia GPS-nya tahu. itu. GPS-nya itu. Dan kemungkinan dia sekarang menetap di Ancol ya. Iya. Permanen di situ ya. Permanen. Betul. Karena tanda-tandanya di situ. Benar. Di mana ada Biang lala. Biang lala, pelangi, di Pelangi. situ ada Widawati. Tinggal Joko Tarub datang. Betul. Ya. Lihat pelangi kan. Di ujungnya ada pundi-pundi emas. Jadi Iya. Ini cerita apa ya? Jadi udah di Mas punya ya, versi tersendiri. versi sih. tersendiri. Iya, betul. Betul, itu dia. mix and match. Nah, folklore. terus di Uber masuk ke itu ketemu sama si pendeta ini. Rahwana berhasil nemuin pendeta ini. Nah, pendeta ini punya sahabat seekor burung besar yang namanya Sempati Rojo. Sempati Rojo itu adiknya atau kakaknya ya? Kakaknya atau adiknya Jatayu. Jatayu. Kakaknya ya. Sempati sama Jatayu sekarang udah tutup. Udah tutup. Udah tutup. Ya. Sambung, Dulu itu Garuda Hits. ya. Nah, Dulu tinggal hits Garuda sama
Lion sekarang. Oh. Lion. Singa terus. Sriwijaya meh tutup. Merpati? Merpati sudah tutup. Tapi Jatayu masih ini ya di FM ya mungkin ya. Radio Oh, Jatayu iya. FM. Bener sih, bener. Nggak tahu. Bener sih. Beda wilayah mas, beda Beda wilayah. wilayah. Beda wilayah. Tapi di mobil sering Sering Radio FM. Tapi FM ya bukan AM ya. Tapi bukannya siapa namanya siapa nama tadi Sempati. namanya bukan nama sama si Dewi tadi. Kosalnya. Kosalnya. Kosalyo itu bukannya dia kabur karena bawa bulunya Sempati ya? Iya. Jadi waktu di Rahwononya nyeset kan ditahan sama Sempati dulu. Pas di perang, ini dalam kondisi perang, si pendeta ini ngomong sama Kosalyo, kamu harus pergi sekarang. Kosalyo tadinya nggak mau, benar nggak mau. Lah kamu kan suamiku, aku harus ada di tempat kamu. Enggak, suamimu bukan aku. Suamimu tuh nanti di sana. Gitu loh. Udah kamu lari sejauh-jauhnya, nanti di ujung sana akan ada pertapan, kamu minta perlindungan di sana. Gitu. Nah, terus akhirnya si Kosalyo akhirnya lari akhirnya setelah mendapatkan komitmen surga segala macam itu bahwa kamu tidak melakukan kesalahan. Nah, terus dia lari supaya cepat dia pegang bulunya si Sempati terus dikibaskan sama Sempati, dia bisa lompat jauh, jatuhnya di sana. Jadi begitu habis dibubuti apa namanya tuh bulunya Sempati, terus bulunya itu kan satu dikasih ke Kosalyo pun mencelat, lalu ketemu Dasoroto. Ketemu Dasoroto di situ yang dia bilang selamatkan saya, katanya kamu suami gue. Gitu. Akhirnya diselamatkan, terus diumpetin, mereka ngumpet kalau nggak salah, terus sampai Rahwono menghilang balik ke Alengko lagi, mereka kembali ke Ayuntio, diam-diam terus kemudian membangun lagi, dan Dasoroto jadi ratu. Itu sebenarnya yang menarik itu menurut saya perpindahan titisan itu antara Wisnu dari Arjuna Sosro, kemudian apa namanya Widawati ke Sinto. Widawati Kosalyo dulu ya, Widawati. Kosalyo. Nah itu kan berarti kan ada masa di mana yang akan diwarisi itu sebelumnya tidak mempunyai jiwa Wisnu itu sebenarnya kan. Nah terus kelebihannya itu apa, dan posisi transformasinya itu mestinya kan ada misalnya apa kejadian waktu Kosalyo kemudian yang nitis ya, terus kemudian dia nitisnya ke Sinto itu pas kapan itu kan mestinya ada itu. Gak ada ya? Mestinya ada ya, harusnya tuh ada, karena berarti kalau begitu Kosalyo itu akan kehilangan ya, kewidowatiannya. Betul, saya itu. Jadi kayaknya dia juga harusnya tidak sadar bahwa di dalamnya dia itu ada Dewi Srinya. Iya kan? Betul, Karena kan betul. kalau Kosalyo itu melahirkan Romo, selanjutnya melahirkan Romo, kan di sisi yang lain di sebelah sana itu kan ada Sinta yang juga baru lahir. Betul. Terus dan padahal Sinto itu kan kepencatan Dewi Widowati masuk kan di Widowati. Berarti memang ini ya lepasnya Widowati itu Pas lahir orang mungkin satu karakter itu dia tahu ada Widowati, ada dia itu dititisi sesosok dewa. Tapi ada juga karakter yang sebetulnya nggak tahu dia tuh ada siapa di dalam dirinya. Kalau kayak gitu berarti begitu. Kayak Sumantri gitu, jangan-jangan dia nggak tahu kalau dia Wisnu. Iya betul. Saya pikir wong desa kan gitu, ngakase wong kampung. Tapi by nature aja dia mendekati ke Wisnu satunya gitu. Sifatnya mendekati. Sinto gimana? Dia sadar dia Sri nggak? itu yang mau saya tanyakan. Nggak pernah ada cerita. Nggak pernah ya? Nggak pernah ada cerita. Karena juga Sinto dalam Ramayana tuh menurutku sangat lemah ya gitu dengan Romo pun secara kewisnuan aneh loh. Triwikromo enggak, punya Cokro enggak, Betul. punya Wijaya Kusumo enggak. Tidak. Sama sekali Sama tidak yang ada. apa kan juga ada satu kesaktiannya Wisnu itu kan punya pengetahuan di depan gitu ya. Dia bisa melihat the future itu apa. Enggak juga. Dia panah apa? Gowijoyo. Gowijoyo. Jagoannya dia tuh Gowijoyo. Nah. Cuma satu kan. Iya.
Panalaya. Nah. Itu Jamal lah kalau panah 1 jadi 1000. Bener. Panah api itu kayaknya Bino Karno punya. punya Ya. semua. Kalau yang Shinto ini kan dia karakternya kok kayak Sukesi ya. Demanding. Yang siapa yang bisa memasang bojone Sri Kandi apa? Ambaliko sama Andika kan gitu juga. Yang barang siapa bisa memasang panah raksasa itu yang jadi Narik suamiku. Gendewo itu. Dan kebetulan kan itu Romo memang bisa loh. Jadi aku berarti yang sunasi gitu. Iya. Kalau yang Sama sih itu kan sebetulnya tidak lomba mana. Kalau Pandu kan dulu kan lomba mana kan? Ya. Pandu lomba mana? Lomba mana kan? Kalau itu kan mentak. Cuman mentang Mentang. dewa Mentang. aja. Ya itu kayak Teks Bismo. juga. Iya. Bismo berarti. Bismo. Kalau Bismo itu jiwa kesatrianya kayak Wisrawa ya. Aku goleknya bojo adikku kan gitu. Iya. Betul. Meskipun kalau adiknya kan telu. meskipun kalau Mahabharata kompleksitasnya lebih gila ya. Iya. Lebih gila ya. Itu kita bikin podcast banyak banget itu kalau pakai Iya. karena gila itu gila. Ceritanya banyak. Dari sudut pandang mana? Harus tetepin fokusnya dulu. Iya. Iya. Fokus yang benar. harus kita nih. Terus karakter Dewi Sri ini juga kalau saya perhatikan kan dari mulai dia menitis ke siapa yang pertama ke Sukesi ya, Sukesi. ke Sukesi, Enggak sih, Sukesi. Citrawati. Citrawati, ke Kausalya. terus ke Kausalya, terus kemudian ke Sinta ini kan Ini sepakat konteksnya sama Ramayana loh ya. Pak, sepakat sama Mbak Susi ini kayak sengaja membuat orang itu menjadi manja, demanding seperti itu. Jadi selalu menjadi pemicu konflik. Gitu. Dan memang itu sudah disengaja. Menarik nih. Menarik nih. Asik nih. Karena saya lihat ya karakternya kan begitu, selalu ada peristiwa yang fokusnya sentralnya itu ada di awalnya di mereka di situ. Yang menciptakan satu peristiwa Satu gitu peristiwa ya. pemicunya Terus nanti ada yang Mbak Woman. dan kemudian selalu terjadi tragical Iya. Tragical effect. Seperti itu. Tahta Sinta. Oh, saya Kenapa gitu? Kenapa? Apakah memang sebenarnya ini masih ada kaitannya sama Sastro Jendro itu untuk menggoda-menggoda yang kemudian menggagalkan kesempurnaan atau Kalau baca di sini Baik. sih efek ya itu ya. Efek yang mengalir ya kayaknya ya. Dari Sastro Jendro ke belakang itu kan. Dia kan selalu kalau Romo Sindu ini kan selalu bilang ada anak bajang menggiring angin yang di bawahnya ada batok yang bocor gitu kan. Ya itu meskipun itu anu ya itu hitungan anak atau hitungan apa gitu ya. Tapi kayaknya bisa ditarik benang merahnya di sana. Pertanyaanku kemarin itu Ramayana itu yang tidak harus dijawab sebetulnya. Ramayana itu about Ramasinta atau about Rawono sebetulnya. Karena kalau mengikut dari asal muasalnya pengejarannya Rawono itu it's about him. ya. Gitu loh, tentang Rahwono sebetulnya. Soalnya kan Romo Sindu juga kelahiran Rahwono dulu. Dulu, Kalau yang Pak Sunarti pertama memang apa ya? Dasarato Dasarata dulu. Lama dulu. dulu. Jadi menarik sih sebetulnya kalau bisa melihat meskipun Ramayana ini kalau aku lihat dari kompleksitasnya memang dibanding Mahabharata kalah jauh ya. Jauh. Mahabharata itu memang gila memang ya. Tapi bukan berarti Ramayana itu juga tidak mengalami apa ya proses kreatif yang dahsyat gitu. Gila sebetulnya di dalam itu juga konflik-konfliknya menarik dan kalau dibikin ini seolah-olah kayak anti hero gitu juga bisa loh. Jadi Kalau saya justru melihatnya Ramayana sama Mahabharata ini secara kualitas isinya itu malah Ramayana yang lebih ini karena flow-nya, alurnya jelas. Terus kemudian bagaimana setiap peristiwa itu ada ada klimaksnya, ada anti klimaksnya seperti itu, tapi tetap berangkaian. Atau mungkin bisa jadi kelihatan Mas Pius bisa melihat sisi itu karena tokohnya acek kali ya. Kalau Mahabharata kan tokohnya nggak acek sebenarnya. Ganti-ganti. Banyak. Dari keraton Banyak. Meskipun terakhir itu adalah tentang Pendowo dan Kurowo gitu ya. Iya. Tapi untuk menuju ke situ tuh kan Mubeng-mubeng. ada
dan debatnya bisa macam-macam. Ya. Kalau kita ngomong soal perempuan perempuan yang ada di mana di Mahabharata. Mahabharata gitu, itu banyak orang bisa ngangkat Gundari nih biang keroknya atau siapa nih segala macam. Kalau aku Durgandini gitu. Ya. Mengenai Durgandini itu nggak ada asal muasal loh. Hmm. Dia kan yang nge-cut Bismo, kalau Bismo tidak begitu nggak akan terjadi di belakangnya. Ya, Jadi betul. banyak gitu loh yang bisa. Sementara kalau Ramayana tuh cetok, Hmm. Rahwana tuh set gitu loh di sisi itu gitu. Dia ketemu sama banyak musuh. Hmm. Jadi ini sebetulnya anti hero tuh sebetulnya Ramayana ini. Karena sebab kalau dibawa ke Rahwana ya Nah kalau dari situ Ramayana jadi. Rahwana. Rahwana ya, Rahwana putih. Iya, warna putih bener. Tapi kalau dari yang Iya, diuraikan Mas tadi Bram, larangannya sopo. yang diuraikan Mas Bram itu, saya sepakat berarti emang ini about Rahwana sebenarnya gitu.